Halo semua, perkenalkan kami dari tim 2 KKN Undip tahun 2021-2022. Kami beranggotakan 18 mahasiswa dari berbagai jurusan. Mulai dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, FPP, FPIK, Fakultas Hukum, Fakultas Sains dan Matematika, FISIP, Sekolah Vokasi, hingga Fakultas Teknik. Pada KKN ini, kami ditempatkan di Kelurahan Mugasari yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Semarang Selatan yang berada di tengah kota Semarang atau biasa disebut dengan Segitiga Emas Kota Semarang. Kelurahan Mugasari memiliki luas sekitar 140.000 hektar yang terdiri dari 7 RW dan 57 RT serta memiliki jumlah penduduk sekitar kurang lebih 7.000 jiwa yang terbagi dalam 2.000 kartu keluarga. Kuliah Kerja Nyata tahun ini mengusung tema pemberdayaan berbasis SDGs, gerakan anti narkoba dan mengurangi permasalahan stunting. Dikarenakan masalah yang menjadi tema kali ini juga terdapat di Kelurahan Mugasari. Kelurahan Mugasari memiliki potensi yang dapat digali dan dimanfaatkan untuk mengembangkan daerah Kelurahan Mugasari itu sendiri. Pada Kelurahan Mugasari banyak ditemukan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kegiatan UMKM juga difasilitasi dengan diadakannya pasar Jumat, di mana mereka dapat menjual produk UMKM-nya. Selain UMKM yang menjadi potensi di Kelurahan Mugasari, pada beberapa RW di Kelurahan Mugasari juga memiliki kelompok tani yang masih dikelola dan berjalan dengan baik. Kelompok tani ini menanam dan juga merawat berbagai jenis tanaman, salah satunya jenis tanaman toga yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Bidang pendidikan juga merupakan hal yang menjadi sorotan pada daerah Kelurahan Mugasari, di mana penduduk pada Kelurahan Mugasari terdiri dari banyak kalangan remaja yang sedang menjalani pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, maupun yang lainnya. Untuk menggali adanya potensi tersebut, diperlukan kegiatan positif untuk para remaja dalam mengisi kegiatannya. Adanya berbagai potensi pada wilayah Kelurahan Mugasari tentunya banyak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut tentunya perlu dipertahankan maupun dikembangkan ke depannya. Di samping banyaknya potensi di Kelurahan Mugasari, wilayah ini juga memiliki beberapa permasalahan wilayah seperti legilisasi dan digitalisasi UMKM, pandemi yang berdampak pada menurunnya antusias belajar siswa, fasilitas taman yang kurang terawat, kesehatan pada anak dan lansia, rawannya kenakalan remaja, dan masih banyak lagi. Setiap rukun warga memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Hal ini didasari oleh perbedaan kondisi dan lingkungan pada masing-masing RW. Sektor dominan yang dijumpai di Kelurahan Mugasari adalah sektor UMKM. Banyak warga yang memiliki mata pencarian bekerja di bidang tersebut. Namun, pengembangan UMKM belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan banyak pelaku usaha yang masih menggunakan sistem konvensional dalam operasionalnya dan minimnya pengenalan produk dalam bentuk merek atau brand. Bidang pendidikan juga merupakan hal yang menjadi sorotan. Masa pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk membatasi aktivitas berkumpul di luar rumah sempat menjadi hambatan tersendiri bagi anak-anak untuk dapat mengikuti kegiatan positif baik akademik maupun non-akademik di luar sekolah. Pengelolaan lingkungan hidup pun menjadi hal yang perlu diperhatikan di daerah ini, seperti banyaknya penggunaan plastik di kalangan warga, permasalahan terkait taman di beberapa RW yang meliputi vegetasi yang kurang beragam, perubahan cuaca yang menyebabkan tanaman tidak tumbuh secara optimal hingga munculnya hama dan penyakit tanaman yang menyebabkan produksi dan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Kelurahan Mugasari memiliki beberapa permasalahan wilayah. Permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Mugasari merupakan permasalahan sosial yang terdapat dalam 17 poin Sustainable Development Goals atau SDGs.
Sustainable Development Goals atau SDGs atau yang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Setelah melakukan survei terhadap 7 rukun warga di Kelurahan Mugasari, KKN Tim 2OND periode 2021-2022 memutuskan untuk menghadirkan program KKN sesuai dengan kebutuhan permasalahan Kelurahan Mugasari sebagai bentuk upaya pengimplementasian poin-poin Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu poin kedua, tanpa kelaparan atau zero hunger. Program kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada diversifikasi tanaman, lalu ada pengenalan pestisida nabati, dan yang terakhir itu ada program pemenuhan ketahanan pangan. Untuk tujuan ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well-being, terdapat program kerja edukasi manajemen stres, lalu pengenalan permainan sensori dan edukasi parenting, lalu science fun, kemudian edukasi alat transportasi laut, sosialisasi bahaya kebakaran, sosialisasi K3 pada pekerja proyek saluran air, sosialisasi safety ride kelompok ojek online, sosialisasi stigma terhadap penderita AIDS, minuman fermentasi, edukasi cuci tangan 6 langkah pada anak, dan pengenalan senam kaki diabetes pada masyarakat. Untuk tujuan yang keempat, pendidikan berkualitas atau quality education, terdapat program kerja bimbingan belajar pada anak, sosialisasi pengasuhan tepat, pengajaran bahasa asing, pencegahan cybercrime, dan sosialisasi pendidikan karakter mengenai perundungan. Kemudian untuk tujuan yang kelima, yaitu kesetaraan gender atau gender equality, terdapat program kerja pencegahan kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya untuk tujuan yang kedelapan, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, terdapat program kerja seperti digitalisasi pembayaran UMKM, digital marketing UMKM, katalog UMKM, legalisasi UMKM, edukasi tips financial planning, kemudian pengenalan investasi dan perencanaan keuangan untuk mempersiapkan hari tua, lalu ada program penyuluhan tentang pentingnya digital marketing terhadap perkembangan UMKM, lalu sosialisasi peningkatan brand awareness melalui digital marketing UMKM, dan yang terakhir ada program sosialisasi waspada pinjaman online ilegal. Selanjutnya untuk tujuan yang ke-9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur, terdapat program kerja seperti peta administrasi desa dan juga alat penyiram tanaman otomatis. Untuk tujuan ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim, terdapat satu program kerja yaitu pengurangan penggunaan kantong plastik. Dan yang terakhir untuk tujuan ke-15, yaitu ekosistem darat, juga terdapat satu program kerja yaitu mengenai penataan ruang terbuka hijau. Kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik KKN yang telah membantu kami selama ini dalam melaksanakan Posyandu, Balita, Bian, Posyandu Lansia, dan Posyandu. Semoga bermanfaat bagi mbak-mbaknya supaya cepat lulus dan berguna bagi mbak semua, bagi kader telah membantu. Kami ucapkan terima kasih kepada mbak-mbak KKN semua. Semoga kegiatan kemarin bermanfaat buat teman-teman KKN dan harapan kami semoga teman-teman KKN mendapat nilai terbaik dan cepat lulus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada KKN mahasiswa Undip yang telah mengunjungi di usaha kami UMKM Kelurahan Mugasari yang telah mempromosikan juga. Semoga lancar dan sehat selalu.